Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwanida Putri bersama dengan rekan saya Andi Kusnadi dari kelas 1B Usaha Perjalanan Wisata akan mempresentasikan mengenai evaluasi Bandara Internasional Schiphol. Boleh dilanjut? Untuk table of contents atau materi yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama, turnaround arrangement dan fasilitas termasuk pelayanan special handling. Dan yang kedua, kelengkapan fasilitas bandara secara menyeluruh termasuk special handling. Boleh dilanjut. Yang pertama, turnaround arrangement dan fasilitas. Dilanjut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa turnaround arrangement adalah penanganan pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir. Turnaround arrangement memerlukan waktu lebih lama karena seluruh kebutuhan pesawat dipenuhi untuk dapat memenuhi keperluan penumpang selama penerbangan dipenuhi di bandara keberangkatan. Untuk turnaround arrangement pada masa pandemi, perjalanan orang dalam negeri menggunakan pesawat udara pada masa pandemi COVID-19 ini mempersyaratkan agar mengikuti peraturan yang berlaku. Secara umum bahwa penumpang pesawat udara harus mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di bandara tujuan atau kedatangan. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan. Menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card untuk transportasi udara, menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing, dan mengenakan masker dan melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, penumpang diatur dari mulai memasuki terminal, proses check-in, saat menunggu di boarding room, saat menaiki pesawat atau boarding, ketentuan di dalam pesawat, dan ketika tiba di bandara tujuan serta memasuki terminal kedatangan. Prosedur tetap tentang penanganan penumpang atau passenger handling berdasarkan IATA tetap dijalankan oleh pihak maskapai maupun bandar udara untuk menjaminkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Boleh di next. Selanjutnya, ground handling. Ground handling adalah kegiatan berupa penanganan maupun pelayanan terhadap penumpang pesawat yang dilakukan di darat. Pelayanan yang dilakukan dalam kegiatan ground handling meliputi pelayanan terhadap penumpang itu sendiri maupun bagasinya, kargo, benda-benda pos, dan peralatan yang membantu pergerakan pesawat selama berada di bandar udara tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat keberangkatan maupun kedatangan pesawat tersebut. Pelayanan ground handling sendiri membutuhkan peralatan pendukung seperti truk, tangga, traktor, baggage conveyor, jembatan, dan lain-lain. Peralatan tersebut dinamakan sebagai GSE atau Ground Support Equipment. Untuk Bandara Schiphol sendiri, Bandara Schiphol bekerja sama dengan KLM Equipment Services, yang dimana KLM Equipment Services ini menyediakan beberapa ground support equipment yang berkualitas dan memadai. Misi dari KLM Equipment Services ini tentunya untuk mewujudkan biaya operasional yang rendah dengan ketersediaan peralatan yang maksimal bagi pelanggannya. Menyediakan layanan penanganan darat untuk banyak maskapai penerbangan yang beroperasi di dalam dan di luar bandara. Salah satu inovasi terbesar yang akan ditawarkan oleh KLM Equipment Services adalah hasil kerjasama dengan Inseego atau Sitrek, pemasok global terkemuka perangkat lunak pelacakan dan manajemen armada, untuk mengembangkan perangkat lunak pelacakan dan pelacakan serta transponder untuk peralatan yang digunakannya. Perangkat lunak pintar ini tentunya akan memberi kita kesempatan untuk menganalisis di mana bahan dan sumber daya paling banyak digunakan dan menentukan mengapa beberapa peralatan digunakan lebih banyak daripada yang lain. Bandar Udara Schiphol juga telah memulai uji coba dengan traktor bagasi otonom yang akan membawa bagasi ke pesawat di apron. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah teknologi ini aman dan efisien dan bagaimana kendaraan self-driving dapat diintegrasikan dengan lalu lintas lain di bandara. Uji coba yang akan berlangsung hingga akhir bulan di tahun 2021 ini dilakukan bekerjasama dengan KLM, Ground Services, dan Smart.
Royal Schiphol Group mengantisipasi bahwa pada tahun 2050, operasi harian di apron di bandara akan berubah secara signifikan. Kegiatan bandara berbasis darat, misalnya transportasi bagasi, transportasi penumpang, dan penarik pesawat tidak hanya akan bersih, tetapi juga cerdas dan otonom. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk mengganti semua kendaraan di sisi udara dengan armada kendaraan self-driving, bebas emisi yang saling terhubung untuk menjamin dan meningkatkan kualitas dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada foto-foto di mana KLM Equipment Services ini melakukan kegiatan ground handling di Bandara Schiphol. Selanjutnya, ini juga merupakan mobil untuk mengisi bahan bakar pesawat. Selanjutnya, ini juga merupakan aktivitas di mana KLM Equipment Services ini mengisi ulang bahan bakar pesawat di Bandara Schiphol. Selanjutnya, untuk fasilitas di Bandara Schiphol akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Kusnadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu fasilitas di Bandara Schiphol. Yang pertama, ada area terminal. Seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan area terminal dari Bandara Schiphol. Terminal merupakan bangunan yang memberikan akses penumpang untuk menaiki akses pesawat melalui gerbang. Di beberapa negara, istilah terminal disebut juga concourse. Kemudian dari segi manfaat, ada 6 jenis bandara, yaitu pertama, bandara udara khusus keperluan militer. Kemudian yang kedua, ada bandara untuk pesawat ringan. Yang ketiga, ada bandara tepi sungai, laut, dan danau. Yang keempat, ada bandara khusus untuk pesawat helikopter. Yang kelima, ada bandara khusus domestik. Yang keenam, yaitu bandara untuk domestik dan internasional. Sarana dan prasarana bandara domestik atau internasional harus lengkap. Letak perbedaan bandara internasional berada pada lembaga yang mengatur lalu lintas penumpang atau imigrasi, barang bawaan atau bea cukai, dan kesehatan penumpang, kargo atau karantina. Kemudian ada landasan pacu pesawat atau runway. Seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan landasan pacu dari Bandara Schiphol. Lintasan yang dipergunakan pesawat udara dalam proses tinggal landas atau take off maupun proses pendaratan atau landing. Landasan pacu yang ideal untuk didarati oleh pesawat berbadan lebar antara 10.000 sampai 14.000 kaki atau sekitar 3.300 sampai 4.300 meter. Kemudian selanjutnya ada menara pengawas lalu lintas udara atau Air Traffic Control, atau disebut juga ATC, berfungsi mengatur, memandu, dan mengawasi lalu lintas pesawat udara yang akan tinggal landas atau take off, akan mendarat atau landing, dan melintasi wilayah udara di dalam radius pengawasannya. Kemudian ada gedung terminal Bandara Schiphol. Gedung terminal Bandara Internasional sarana dan prasarana lebih beragam sesuai dengan kebutuhan penumpang. Sarana yang terdapat di terminal bandara antaranya yaitu pertama loket penerangan bandara, kemudian terminal tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat, ada papan petunjuk atau TV monitor untuk memberi informasi keberangkatan dan kedatangan pesawat. Kemudian ada ruang tunggu penumpang, ada ruang tunggu VIP atau Very Important Passenger. Kemudian ada fasilitas restoran, kios-kios cenderamata, kantor pos, fasilitas telepon, toilet umum, dan juga ruang ibadah. Nah, untuk terminal bandara dibagi 3, yaitu public area, restricted public area, dan non-public area. Yang pertama ada public area, wilayah bagian bandara yang bisa dipakai masyarakat umum, contohnya restoran dan toilet umum. Kemudian ada restricted public area, wilayah bandara untuk umum yang digunakan secara terbatas di dalam ruangan gedung, contohnya pelayanan kepada penumpang. Kemudian ada non-public area, wilayah bandara yang tidak diperbolehkan masyarakat umum untuk memasukinya, contohnya pelayanan kargo dan kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian di sini ada counter terminal keberangkatan. Untuk counter terminal keberangkatan sendiri, di sini ada fasilitas yaitu counter island, yaitu check-in counter pelayanan bagi keberangkatan penumpang.
Kemudian ada counter imigrasi untuk memeriksa dokumen perjalanan, kemudian counter pemeriksaan bagasi penumpang yang akan diperiksa oleh security check. Kemudian ada counter terminal kedatangan. Nah, di sini yang pertama ada counter imigrasi untuk memeriksa penumpang dari luar negeri. Kemudian ada counter untuk memeriksa bagasi penumpang oleh bea dan cukai atau custom. Kemudian ada baggage claim area, tempat mengambil barang penumpang. Kemudian ada sistem pengaman bandara, ditujukan untuk pengamanan penerbangan termasuk penumpang dari barang-barang berbahaya, pembajakan, dan sabotase. Contohnya yaitu pemeriksaan badan atau barang menggunakan laser sinar X. Pada dasarnya bandara dibagi dua area, yaitu land seat area, yaitu tempat parkir kendaraan, porter service, ruang tunggu, bank restoran, dan yang kedua ada airside area, yaitu departure area, duty free shop, baggage delivery, custom area, area imigrasi. Setiap bandara memiliki gedung terminal sendiri. Beberapa bandara membagi terminal menjadi terminal 1 yaitu penerbangan domestik, terminal 2 yaitu penerbangan internasional, terminal 3 penerbangan haji, terminal 4 penerbangan khusus berbiaya murah. Kemudian berapa banyak landasan pacu dan terminal penumpang yang dimiliki Bandara Schiphol ini? Bandara Schiphol merupakan satu dari beberapa bandara di dunia yang mempunyai 6 landasan pacu atau Bandara Heathrow yang lebih besar hanya memiliki 2 landasan pacu. Terminal dan dermaga bandara ini dibangun layaknya seekor laba-laba, yakni dengan terminal berada di tengah dan 7 dermaga yang membentang dan menyerupai kaki laba-laba. Semua fasilitas seperti toko, restoran, dan lounge berada di pusat area. Schiphol terkenal dengan fasilitasnya bagi penumpang transit. Di sini ada cabang dari Holland Casino dan juga sebagian koleksi dari Museum Negara Belanda Rijksmuseum. Kemudian bagaimana pergi dari bandara ke pusat kota Amsterdam dengan transportasi umum? Di sini bisa menggunakan kereta, bus, dan juga beberapa tarif taksi dari bandara ke pusat kota Amsterdam yaitu sekitar 45 euro dan bisa bertambah biayanya saat jam sibuk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.